Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nazira wa da'iya ilal haqq bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa dicurahkan sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum ke-19 dalam kajian Tasawwufil Alamin ini, di mana kajian-kajian forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuklah bumi yang kita pijak ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat-sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah sehingga tetap tenang berjalan di atas shiratal mustaqim, dengan harapan kelak saat kita kembali menghadap kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang lalu terkait dengan dua pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah benar Rasulullah yang diperjalankan menembus dimensi langit? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah seperti ini, apakah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dalam sadar atau mimpinya? Di mana dua pertanyaan yang fenomenal ini telah kita singgung pada penutup bahasan kita yang lalu, yaitu pada kajian kita yang ke-18 yang lalu. Insyaallah pertanyaan ini secara khusus akan kita bahas atau kita lakukan kajiannya pada kesempatan kali ini. Sebagaimana telah kita singgung mengenai peristiwa Mi'raj tersebut pada kajian yang lalu, dikatakan bahwa Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril dari dimensi langit dunia yang dalam Al-Quran disebut dengan Sama'ad Dunya, yaitu langit dunia, menuju ke Sidratul Muntaha yang berada di dimensi langit ketujuh, dengan menembus pintu langit-langit dengan melintasi dimensi langit kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan tujuh, yang di dalam Al-Quran disebut dengan istilah Samawati wal Ard, yang dalam tafsir disebut sebagai langit-langit semesta. Ayat ini menggunakan kata jamak yaitu samawat, yang bermakna langit-langit yang berjumlah 7 lapis langit. Sementara untuk langit dunia yang satu menggunakan kata tunggal yaitu sama'at. Terkait dengan ranah pembahasan kita yang berorientasi kepada ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran, perlu sedikit saya tegaskan, ayat-ayat kauniyah atau di dalam Al-Quran disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah jenis ayat yang membutuhkan kajian untuk sampai kepada hikmah-hikmah atau pelajaran yang terkandung pada ayat-ayat mutasyabihat tersebut, dan untuk melakukan kajiannya harus dilakukan secara keseluruhan, yaitu mengumpulkan sejumlah ayat terkait tema kajiannya dan kemudian menyambungkan antara ayat-ayat dimaksud. Dengan demikian pembahasan yang dilakukan tidak terjebak kepada kesimpulan yang segmental, melainkan universal atau menyeluruh, sehingga tidak ada keraguan-raguan dalam kesimpulan yang akan didapatkan. Sahabat sekalian, memahami ayat-ayat kauniyah yang hikmah-hikmahnya Allah hamparkan di jagat raya semesta, termasuk dunia ini, adalah seperti menyusun file-file di dalam komputer. File-file yang terkait satu jenis dokumen disimpan di dalam satu folder, di mana file-file tersebut memiliki namanya masing-masing. Kemudian file-file tersebut disimpan dan disusun di dalam sebuah folder, dan folder tersebut diberi namanya pula, hingga menjadi jelas gambaran isinya. Begitulah dalam memahami ayat-ayat kauniyah yang terpisah-pisah terdapat di berbagai surat. Ayat-ayat tentang kisah Isra Mi'raj ini adalah ayat-ayat kauniyah atau mutasyabihat. Untuk mendapatkan pahaman secara universal, maka kita harus mengumpulkan ayat-ayat yang bukan saja ayat yang eksklusif terkait Isra Mi'raj tersebut, tapi juga ayat-ayat yang bersinggungan yang juga menjelaskan tentang kisah ini dari sisi makna-maknanya, dan ayat-ayatnya terdapat pada beberapa surat. Sahabat sekalian,
Jika kita baca pada satu-satunya surat yang eksklusif tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu surat Al-Isra ayat pertama, memang kita tidak menemui nama Rasulullah disebutkan secara khusus. Tapi pada ayat tersebut terdapat kata kuncinya, bahwa yang diperjalankan pada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi ibadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwasyami'un basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kata kunci pada ayat ini adalah abdihi, yaitu hambanya. Lalu siapa yang dimaksudkan dengan hambanya itu? Apakah Rasulullah? Ayat pertama surat Al-Isra ini tersambung dengan ayat kedua. Karena ayat kedua diawali dengan kata dan, maka secara tata bahasa ketika ada dua kalimat disambungkan dengan kata dan, maka itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama menunjukkan bahwa kedua kalimat tersebut bersambung. Namun pengertian kedua bisa jadi justru tidak ada hubungannya sama sekali. Coba kita perhatikan ayat yang kedua dari surah Al-Isra tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan lil bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Surah Al-Isra ayat 2. Jadi jika kita sambungkan dua ayat ini, maka muncul satu pertanyaan. Kata abdihi pada ayat pertama itu apakah Nabi Musa? Sebagaimana yang disebutkan pada ayat kedua. Dari sini terlihat jelas bahwa ayat pertama yang menyebutkan Allah memperjalankan hambanya, yang dimaksudkan bukanlah Nabi Musa. Karena kata dan pada ayat kedua merupakan kata pemisah untuk menekankan makna dari masing-masing ayat. Dan itu artinya bahwa kata abdihi pada ayat pertama itu menunjukkan penekanan pada eksistensi Rasulullah, bahwa yang diperjalankan itu adalah Rasulullah, bukan Nabi Musa. Dan di ayat yang kedua penekanan ayatnya pada kitab Taurat, bahwa Nabi Musa tidak diperjalankan tapi diberikan sebuah kitab, yaitu kitab Taurat. Begitulah literatur ayat-ayat kauniyah. Redaksinya menuntun kita untuk menganalisa, mengamati, dan berpikir untuk menuju kepada pemahaman yang empiris dan holistis terhadap perpaduan ayat-ayatnya, yang menyimpan hikmah dari satu perkara yang hendak Allah jelaskan kepada hamba-hamba yang Dia rahmati. Sahabat sekalian, terkait kata abdihi, saya coba searching melalui Al-Quran digital. Ternyata kata abdihi ini ada sejumlah ayat, di antaranya surat Al-Kahfi ayat pertama dan surah Al-Furqan ayat pertama. Kemudian ada lagi di surat An-Najm ayat 10 dan surah Al-Hadid ayat 9. Dan semuanya mengarah kepada Rasulullah. Dengan demikian pertanyaan yang mempertanyakan apakah benar Rasulullah yang diperjalankan menembus dimensi langit adalah benar, bahwa memang Rasulullah yang diperjalankan sampai ke langit ketujuh, yaitu langit ke akhirat, yang di sana terdapat Sidratul Muntaha, yang dijelaskan dalam surah An-Najm ayat 14-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazratan ukhra, yang artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Surah An-Najm ayat 13. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Indaha jannatul ma'wa, yang artinya di dekatnya ada surga tempat tinggal. Terkait sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa itu dialami Rasulullah dalam nuansa mimpi bukan nyata, pendapat ini tidak sejalan dengan fakta bahwa peristiwa itu terjadi, yaitu perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril dari langit dunia menuju langit akhirat. Itu Rasulullah masih hidup, belum wafat. Dan malaikat Jibril adalah makhluk semua dimensi. Dia bisa turun naik di semua langit yang 7 lapis. Kalau pendapat bahwa peristiwa ini hanya berupa mimpi karena faktanya Rasulullah hanya manusia biasa, maka pendapat ini tidak sejalan dengan firman Allah.
Firman Allah yang menjadi hujah bahwa perjalanan lintas antar langit ini dilakukan oleh Rasulullah dalam keadaan sadar, tidak bermimpi, adalah selain bersama malaikat Jibril, malaikat semua dimensi langit, di mana berhujah kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia bisa menembus dimensi langit dengan syarat mendapatkan kekuatan dari Allah. Dan pada peristiwa Isra Mi'raj ini jelas Allah yang memperjalankan Rasulullah. Itu artinya bahwa peristiwa ini atas kekuatan Allah, sebagaimana penjelasan ayat tersebut. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dalam mimpinya adalah tidak sesuai dengan informasi Al-Quran. Selain dari itu, sebagaimana pula terkait penyampaian wahyu-wahyu oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah juga dalam keadaan Rasulullah sadar sesadar-sadarnya, bukan bermimpi. Sahabat sekalian, kita cukupkan bahasan ini sampai di sini dulu. Semoga kajian ini bisa menjawab kontroversi tentang ragam pendapat seputar peristiwa yang fenomenal ini, yaitu peristiwa agung perjalanan seorang hamba mulia yang atas kekuatan Allah dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya beliau diperjalankan melintasi dimensi langit dari langit dunia menuju langit akhirat. Perjalanan ini Allah maksudkan untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya kepada Rasulullah yang ketika itu beliau telah berada di titik paling nadir yang disebabkan oleh tekanan dari kaum kafir Quraisy Mekah terkait perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Sehingga dengan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, semangat Rasulullah dalam berdakwah kembali berkobar dengan tingkat keyakinan yang hakul yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait munculnya pertanyaan tentang apa itu langit dan apa itu dimensi, maka insya Allah kita akan lakukan pembahasan secara saintifik dengan judul kajian tersendiri. Karena mengenai dimensi dan langit, selain ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikannya, bisa juga dijelaskan secara saintifik melalui ilmu kosmologi dan antropologi. Semoga Allah menganugerahkan kepahaman kepada kita semua akan ayat-ayat, khususnya ayat kauniyah yang kaya akan hikmah. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.